Silakan duduk. Dingin sekali ya hari ini. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan sharing lanjutan daripada pengajaran kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang keselamatan, hari ini kita belajar, saya rangkum jadi satu materi. Harusnya lahir baru sendiri dan pertobatan sendiri, tapi saya jadi satu karena keduanya sangat berhubungan. Ya, tidak ada pertobatan yang konsisten tanpa kelahiran baru, dan tanpa kelahiran baru nggak ada orang yang bisa bertobat, saudara. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melakukan yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, Markus 1 ayat 15 segini, saudara. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, kalau kemarin kita bicara tentang percaya pada Injil. Apa itu Injil? Ya, Injil adalah kabar bahwa Yesus telah datang ke dunia, mati di kayu salib. Tapi dia nggak cuma mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Amin, saudara. Ya. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Tapi ternyata saudaraku, antara percaya kepada Injil dan hidup bertobat adalah dua hal yang gak bisa dirubah. Gak bisa dipisahkan, saudara. Karena kalau mereka percaya, otomatis ada buah pertobatan, saudara. Ya. Tapi selamat bukan karena perbuatan baik. Amin. Selamat bukan karena perbuatan baik. Selamat karena kita percaya pada berita Injil. Ya, tapi bukti bahwa kita percaya adalah kita ngalamin perubahan hidup. Nah, hari ini saya membahas lebih detail, saudara, tentang masalah ini. Karena ini dari sudah begitu lama ini jadi perdebatan, ini jadi sebuah dilema. Ada yang bilang percaya mesti bertobat. Kalau nggak bertobat nggak selamat. Percaya tanpa perbuatan nggak selamat. Ya, bukan nggak selamat, saudara. Kita selamat hanya karena percaya. Tapi karena kita percaya, buktinya kita akan mengalami perubahan hidup dan pertobatan. Mengapa, saudara? Nah, kita bahas ini nggak lepas dari kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru terjadi karena anugerah dan pekerjaan Roh Kudus. Makanya, saudaraku, selalu dikatakan keselamatan itu adalah anugerah. Lahir baru adalah anugerah, bukan karena perbuatan kita. Yohanes 3 ayat 6 sampai 7 ya, bahas tentang kelahiran baru, berkata begini, saudara. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara mau bertobat bagaimanapun kalau masih di dalam daging, enggak mungkin bisa sungguh-sungguh bertobat, enggak bisa, saudara. Makanya ketika saudara percaya kepada Kristus, yang pertama kali Allah kerjakan adalah saudara dilahirkan kembali dari dalam roh. Lihat, rohnya roh besar melahirkan roh kecil, ya. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata kehilangan kemuliaan Allah itu roh Allah yang ditaruh di dalam tubuh manusia, di dalam jasmaninya manusia, kehilangan kuasanya, kehilangan fungsinya, mati terkungkung. Nah, waktu saudara percaya kepada Yesus, roh itu dihidupkan kembali, saudara. So ingat ya, waktu Adam dihembuskan nafas, ya, Yesus mengutus kedua murid-muridnya dan dia menghembuskan Roh Kudus. Ya, menghembuskan, katanya ruah. Ruah berbicara tentang roh Allah. Jadi waktu saudara percaya, waktu kemarin ada yang berdoa, Tuhan aku percaya kepadamu. Ya, dia dilahirkan di dalam roh. Kenapa? Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung. Masa iya? Masa saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Mana mungkin, saya udah besar. Yohanes 3 ya. Yesus bilang ini, kamu harus dilahirkan. Jadi saudara harus percaya. Ketika saudara terima Yesus, saudara sudah dilahirkan di dalam roh. Nah, Titus 3 ayat 5 sampai 6 berkata begini, saudara. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Makanya kita bilang selamat tuh karena anugerah. Lahir baru anugerah. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi saya mau tekankan sekali lagi saudara, bahwa kelahiran baru sesungguhnya adalah kasih karunia. Amin. Kasih karunia, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara kalau doain orang, saudara kayaknya nggak bertobat-tobat, nggak berubah, sabar. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak pernah tahu waktunya, kita nggak tahu. Bagian kita cuma nabur, kita nggak tahu kapan tuainya. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan sendiri. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, kita mau terus berdoa. Yang kedua, kelahiran baru terjadi karena iman percaya pada Kristus. Ya, waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Saudara mukanya serius sekali ya. Coba lihat kanan kiri, wajah-wajah anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kita nggak diperanakan lagi secara tubuh, tapi secara roh, saudara diperanakan kembali. Makanya Yesus katanya menjadi yang sulung, yang utama kita sebagai adik-adiknya, saudara. Ya, apalagi kelahiran baru terjadi kepada iman Kristus lewat pertobatan dan baptisan air. Nah ini saya mau jelasin sedikit. Roma 6 ayat 3 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya mau bahas saudara, waktu orang telah percaya kepada Yesus, secara roh dia mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali di dalam roh ini yang memungkinkan dia hidup terus menerus dalam keinginan untuk hidup dalam pertobatan. Ya, dalam keinginan. Kenapa saya bahasnya pakai kata keinginan untuk hidup dalam pertobatan? Karena seringkali mereka ingin, tapi habit lama membuat mereka bergumul dan bisa jatuh bangun. Tapi bukan berarti dia nggak ngalamin kelahiran baru, saudara. Habitnya udah terlalu lama, butuh proses, butuh waktu. Jadi kalau saudara berdoa orang terima Yesus nggak serta-merta simsalabim berubah, ya sabar, kelahiran baru ya sudah terjadi. Tapi proses untuk menang dari kebiasaan buruk, menang dari habit butuh waktu. Makanya, tapi keinginannya ada nggak? Sangat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa iman kepada Kristus harus dinyatakan lewat pertobatan setiap hari, ya. Gagal bangkit setiap hari, dan baptisan air. Kenapa? Karena ternyata di dalam baptisan air itu bukan cuma sekedar liturgi, formalitas, lambang, tapi saya percaya saudara di dalam baptisan air, ayat ini berkata kita telah dibaptis dalam kematiannya. Mati itu kan masuk ke dalam tanah, dikubur, dibaptis juga sama, masuk ke dalam air semuanya. Jadi waktu diangkat saudara, katanya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi waktu kita dibaptis saudara, itu menyatakan kepada dunia bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Waktu saudara diangkat, saudara dinyatakan telah bangkit bersama Kristus. Dan itu saudaraku dideklar kepada dunia. Bukan cuma kepada dunia, tetapi kepada penguasa-penguasa kegelapan. Makanya ada kejadian beberapa orang yang dibaptis ngalamin pelepasan saudara. Kenapa? Karena dibaptis katanya semua pabrik dosanya telah dikuburkan. Waktu dia bangkit menjadi manusia baru. Nah, apakah baptis harus diselam? Kalau saudara melihat kembali kepada katanya saudara, kalimat baptis
yang artinya baptiso. Baptiso itu dicelup dan diangkat. Baptiso. Jadi zaman dulu waktu Yohanes Pembaptis altar call, siapa yang mau bertobat, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Orang maju ke depan dibaptis di Sungai Yordan, dicelup dan diangkat. Dicelup melambangkan dia mati bersama-sama Kristus, waktu diangkat ya dia udah menjadi manusia baru, bangkit dari kematian sama seperti Kristus. Nah, kalau saudara tanya, tapi ada kok saudara kita yang tidak dibaptisnya nggak tenggelamkan. Itu gimana? Ya, kalau gerejanya mengajarkan demikian ya saya tidak berani bicara apa-apa. Tapi yang namanya baptis kalau dipercik nih saudara, percik itu bahasanya pakai kata erikso. Erikso itu digunakan dalam pengurapan. Misalnya ya, Raja Daud diurapi oleh Samuel ya, bawa minyak, dia dipercik. Itu sebagai tanda bahwa dia diurapi, dipercik. Nah, tapi kenapa kok bisa saudara? Kok bisa ada terjadi perbedaan? Nah ini kalau menurut sejarah, dulu ada raja bertobat dengar berita Injil. Tapi rajanya sakit-sakitan. Nggak mungkin dilelepin, saudara, dicelup terus diangkat. Bisa-bisa ketemu Tuhan langsung kan. Khawatirnya waktu itu saudara. Akhirnya oleh Rasul ini saudaraku, akhirnya mereka oleh hamba Tuhan ini dia dipercik. Tapi percik sebenarnya biasanya digunakan untuk mengurapi. Nah saudara mau pilih yang mana? Tapi menurut saya selama saudara bisa ya taat aja gitu. Karena Yesus memberi teladan ya, dibaptisnya, dicelup dan diangkat. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul lagi saudara, waktu Filipus ketemu dengan sida-sida di Ethiopia, dia bilangin itu ada air, adakah halangannya ya untuk aku dibaptis? Padahal yang namanya sida-sida orang ternama, pejabat tinggi, pasti dia bawa air untuk minum dan segala macam. Kalau hanya untuk dipercik, dia nggak perlu bilang, lihat, itu ada air. Nah ini saya kasih selingan aja, supaya buat saudara-saudara mengerti, saudara, dan buat saudara yang belum diselam, saudara rindu, kita bisa ambil waktu, ya, saudara bisa hubungi kami, nanti kita sama-sama dibaptis di dalam baptisan yang Tuhan Yesus beri teladan. Nah, apa yang terjadi? Pengertian kehidupan baru yang diberikan oleh kelahiran baru. Yang pertama saudara, ini saudara harus mengerti. Waktu saudara betul-betul mengalami kehidupan kelahiran baru, saya mau ulang lagi. Roh saudara baru, hati saudara baru. Saudara diberikan kepada Tuhan hati yang taat, hati yang keras, Tuhan jauhkan. Saudara pernah ngalamin gak waktu saudara lagi dalam pergumulan, misalnya saudara emosi ya, enggak, aku mesti gini, enggak bisa, enak aja, wah misalnya gitu ngotot. Tapi ketika saudara datang sama Tuhan berdoa, kayaknya hati kecil saudara tuh bisa bunyi loh, bisa ngajarin, enggak kayak gitu, kamu harus mengampuni. Enggak, aku enggak mau, suaranya bunyi lagi, padahal dulu-dulu enggak pernah gitu. Kenapa? Karena saudara sudah diberikan hati yang baru dan roh yang baru katanya. Hati yang keras aku jauhkan daripadamu. Makanya saudara nggak hidup lagi dalam hukum Taurat. Tahu nggak kenapa? Ada orang bilang gini, Taurat, kita tuh nggak hidup dalam Taurat tapi kasih karunia. Benar, saudara nggak hidup lagi dalam hukum Taurat yang tertulis. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah, jangan membuat patung ukiran atau pahatan, ingatlah hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik sesama manusia. Kamu nggak hidup lagi dalam hukum Taurat ini, tulisan ini. Kenapa? Karena tulisan Taurat ini Tuhan taruh di dalam hatimu. Paham nggak maksudnya? Sekalipun nggak tertulis, ya, nggak ada juklaknya, saudara nggak hidup lagi di bawah ini, tapi Tuhan taruh itu di hati saudara. Waktu saudara dalam hatimu mengingini sesuatu dan itu dosa,
Saudara disadarkan bukan cuma karena tulisan di Alkitab, tapi hatimu Roh Kudus ketuk. Jangan. Amin. Makanya Yesus bilang gini, ada tertulis, kalau kamu berzina dengan wanita kamu berdosa. Tapi aku berkata, kalau kamu memandang wanita dan mengingininya dalam hatimu, kamu sudah berzina. Kenapa? Karena tertulisnya belum ketahuan, enggak ketangkep basah, enggak ketahuan, enggak kepergok. Tapi waktu di hati sudah timbul, kamu sudah berdosa. Kenapa? Tauratnya ada di hati, saudara. Amin, saudara. Karena kalau mau tangkap nggak ketangkap, kita bilang enggak kok, belum kok, ya, belum kejadian kok. Tapi Roh Kudus yang di hati kasih warning. Itu sebabnya dahsyat, saudara. Tuhan kasih saudara hati yang baru dan roh yang baru. Yang berikutnya, saudara, apa? Status saudara udah beda. Status saudara adalah anak Allah. Ya, saudara percaya nggak status bisa mengubah seseorang? Ya, coba kalau statusnya misalnya anak siapa gitu, anak pemulung. Ya, kalau bajunya rapi, ngomongnya teratur, tak tertata, orang bingung beneran nggak nih anak pemulung. Apalagi kalau bajunya branded, bingung orang. Anak pemulung. Ya, sama saudara, waktu saudara anak Allah, pengertian saudara tentang betapa dahsyatnya saudara, betapa tingginya status saudara akan membuat saudara berubah tingkah dan gayanya. Jangankan status saudara, makan sama orang aja kita bisa berubah. Benar gak? Coba kalau makannya sama teman-teman semua deket, yang udah biasa ya, terus makannya di restoran yang menunjang, warteg, padang, belepot-belepot sedikit, tangan kotor-kotor sedikit biasa. Coba kalau saudara makannya sama orang yang punya jabatan, sama gubernur, sama presiden, sama rekan kerja bisnis, ya. Wah, makannya hati-hati, saudara. Padahal nafsu makannya gede, nggak bisa makan banyak. Saya ingat banget diajak makan all you can eat, saudara. Ya, udangnya gede-gede. Saya lihat, orang yang ngajak saya makan partner bisnis, makannya pakai garpu sama sendok. Kita kan biasa makan di Kalimati, ya kan, buka sat makan secolok. Sampai saya nggak makan tuh udang, nyesel banget. Makannya yang gampang aja, sashimi, ya yang tinggal makan, yang buka-buka nggak berani. Ada kepiting, Pak, ini kepitingnya ini, Pak. Nggak berani. Enggak Pak, saya kurang makan kepiting. Coba kalau di rumah. Ya kan, kenapa? Makan sama orang. Diliatin, saya menyadarkan diri, ini lagi bisnis dulu ya, ini lagi bisnis, ini lagi prospek, beda. Tahan, karena berubah. Nah, saudara tahu nggak status saudara anak Allah? Nggak sembarangan. Status Anda anak Allah. Beda, saudara. Kenapa saudara anak Tuhan yang belum punya jodoh nih ya? Kenapa cari jodohnya sungguh-sungguh dan hati-hati? Karena status saudara. Jangankan anak Allah, anak gubernur aja carinya susah. Mesti lihat bibit bebet bobot, apalagi anak Allah. Ada standar kerajaan Allah yang ngikutin kita. Kenapa? Karena kita anak Dia. Kalau enggak, kita mempermalukan Tuhan. Amin. Ini saudara. Ya, apalagi saudara, kelahiran baru memberi pengertian apa? Saudara sudah pindah dalam kerajaan maut ke dalam kehidupan yang kekal. Kerajaan maut ke dalam kerajaan Allah. Amin. Gaya hidupnya beda. Kalau kerajaan maut, gaya hidupnya yang nyerempet bahaya, nyerempet dosa. Benar gak saudara? Tapi kalau saudara kerajaan Allah, nyerempetnya sama kebenaran, hidupnya dalam kebenaran. Value saudara, value terang, bukan value gelap. Ya, saya kasih contoh. Ya, kalau di Indonesia, orang buang sampah sembarangan. Minum sembarangan, apa sembarangan, ya kan? Nggak takut saudara. Coba kalau ke Singapura. Sudah aus aja, masuk MRT, mau minumnya pasti rapi, nggak kececeran dah. Ngelihat tulisan, minum kena denda segini, ini segini. Walaupun aus ditahan saudara, tunggu turun dulu. Kenapa? Beda negara, beda aturan, beda value.
Amin. Nah saudara tahu nggak waktu saudara sudah bertobat, lahir baru, saudara ada dalam kerajaan terang. Amin saudara. Value-nya beda. Ya. Saudara bisa menipu orang banyak, tapi di sini nih ada hati yang baru dan roh yang baru yang akan ngajarin saudara ini nggak benar, ini nggak benar. Ya. Sampai Yohanes tulis gini loh saudara. Kamu nggak usah belajar dari siapapun. Kenapa? Karena pengurapan ada di dalam kamu dan pengurapan itu akan mengajarkan tentang kebenaran. Dahsyat saudara. Pengurapan itu apa? Hati yang baru dan roh yang baru itu. Yang waktu saudara lagi bingung ambil keputusan, di sini tuh ada signal. Allah memberikan firman-Nya di dalam hatimu dan firman itu ngajarin kamu tentang apa yang benar. Segitu luar biasanya sampai kalau ada hamba Tuhan yang ngajarin yang salah aja, hati saudara bunyi nggak? Bunyi, wah ini kayaknya nggak benar loh. Kayaknya bertentangan dengan ayat ini loh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di hati saudara. Itu dahsyatnya Tuhan saudara. Dahsyatnya itu. Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Dia bekerja. Ya. Nah, yang ketiga, kelahiran baru, pengertian apa? Ya, ini udah tadi. Ini udah, saya cuma belum bacain. Waktu saudara percaya, saudara sudah pindah ke dalam hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, dahsyat saudara. Saudara udah lahir baru? Senyum ya. Nah, berikut, bagaimana menghidupi kehidupan baru? Yang pertama saudara, memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Kolose 1 ayat 27. Ayatnya bilang apa? Allah telah menyatakan kepada mereka betapa kaya rahasia yang mulia ini di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Christ is in you. Kristus ada dalam kamu. Saudara tahu nggak? Saudara kemana-mana ada Yesus bersama saudara. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, Yesus ada bersama saudara. Ya, kalau saudara mau buat dosa, ingat-ingat Yesus ada bersama saudara. Yesus menyaksikan. Ini saya bayangin kasih ilustrasi. Saya kepengen buat dosa. Misalnya apa? Pornografi. Pura-pura pada nggak tahu ya. Blue film. Filmnya biru semua saudara. Ya. Pornografi. Mau buka pornografi. Kira-kira kalau di samping saya ada orang, buka nggak saudara? Ada Gideon misalnya. Hah, apa? Dion. Koleksi. Apa limited edition Dion. Yuk lihat yuk. Nggak mungkin Dion bisa tangking saya. Saudara. Dalam nama Yesus. Keluar sesat gitu ya. Padahal baru ada Gideon. Mungkin juga hobinya bisa sama ya kan. Cuma nggak berani ngomong. Kenapa? Karena ada orang lain. Dosa. Nah, tapi saudara pernah sadar nggak kemanapun kita pergi, Tuhan ada sama kita. Kalau orang aja kita takut, kita sungkan, kita segan, gimana Tuhan? Kita, ya misalnya kita ke Blue Lake mau buka, CCTV-nya di mana-mana, nggak berani. Padahal, tahukah saudara, dari surga Tuhan melihat segala yang kita kerjakan. Nah, kesadaran ini yang mesti dibangun saudara. Apapun yang saudara lakukan, Christ is in you. Dia ada di dalam kamu. Dia tahu, dia merasakan. Kamu buat dosa, dia ikut berduka cita. Kamu berbuat kebaikan, kebenaran, dia bersuka cita. Wah, dahsyat sukacita Tuhan ditentukan oleh apa yang saudara lakukan. Ya, dan dia mau kita ingat terus bertumbuh di dalamnya. Yang pertama apa? Sadar hadirat Tuhan. Nah yang kedua saudara, hiduplah dengan orientasi baru. Orientasi apa? Saudara itu udah merdeka dalam Kristus. Bukan bukan boleh atau tidak. Menyenangkan Tuhan atau tidak. Saudara udah merdeka, mutusin apa aja. Kalau saudara baca di kitab Korintus, dia bilang, kamu makan apa bukan masalah, boleh gak boleh, berguna apa enggak, membangun apa enggak.
Jadi terang, teladan atau enggak? Mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Saudara bebas. Karena saudara dimerdekakan dalam Kristus. Ya, berikutnya apa? Orientasinya apa? Saudara mati terhadap dosa. Ayatnya bilang ini, kalau kamu mati, udah mati buat dosa, bagaimana kamu bisa berbuat dosa? Kamu udah mati kok. Kamu udah mati terhadap daging. Oleh karena roh yang ada di dalam kamu, kamu bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging lihatnya di mana? Perbuatan daging pasti self-center. Benar nggak? Perbuatan roh, Christ center. Jadi saudara waktu memutuskan sesuatu, ingat-ingat, ini daging atau roh? Self-center atau Christ center? Nah, saudara akan tahu jawabannya, saudara. Saya tadi pagi cerita sama Gideon, saya ke mana? Ke Jogja, satu kamar sama orang yang usianya di bawah saya, tapi karunia nabinya kencang, saudara. Aduh. Bapak, saya udah masuk ke hotel ini dari kemarin, Pak. Tuhan suruh saya berdoa buat Bapak. Ini ayatnya, Pak. Maaf nih kalau saya salah. Wah, dibacain, saudara. Ya. Wah, saya sampai kaget-kaget, saudara. Tapi ya saya merenung terhadap apa yang dia sampaikan. Ingat, Pak. Ingat. Roh, perbuatan roh pasti memuliakan Bapak. Perbuatan daging ujungnya apa? Kepentingan diri sendiri. Benar gak? Jadi untuk mengetahui roh atau daging, nah, saudara tanya sendiri. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Ini saudara, dahsyat saudara. Ya, dan yang ketiga saudara orientasinya adalah apa? Saudara hamba kebenaran. Saudara tuh hamba. Hidupnya lakukan kebenaran. Dulu kita hamba dosa katanya. Ya, Roma 6. Perbuatan kita perbuatan dosa karena kita jadi hamba, terikat. Nah sekarang saudara sudah bebas oleh Kristus. Sekarang saudara sudah mati sama dosa, dosa gak berkuasa lagi. Tuhan mau buat saudara jadi hamba kebenaran. Saudara pasti punya kekuatan untuk melakukannya dalam Yesus. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali waktu jadi hamba kebenaran, minus, rugi, terlihat bodoh, terlihat kayaknya aduh, ya nyesel gitu, rugi nih gitu. Saya, orang ini bilang ini, kamu tuh sama Tuhan filio. Ini saya cerita sama Gideon. Orang tuh bilang, Pak, Bapak tuh sama Tuhan filio. Maaf Pak, maaf kata dia gitu. Saya diem aja, selagi minum kopi sampai kesedak dibilang filio. Saudara tahu gak filio? Filio itu gini, saya mengasihi Tuhan dengan kasih manusia. Itu filio kayak gini. Saya bersahabat dengan Gideon, filio. Kalau dia baik, saya baik. Nangkap apa maksudnya? Kalau saya udah coba bangun hubungan, dia cuek, dia diem, gak respon. Ya saya juga, ya udahlah, lu gitu gue juga gini. Filio. Jadi bersyarat lah. Nangkep ya? Bersyarat. Tapi kalau agape itu kasih Allah, kayak Tuhan mengasihi kita. Wah kita ini buat dosa berkali-kali Tuhan selalu mengampuni ya kan. Ampuni, ayo bangkit lagi. Aku menyertai engkau sampai kesudahan terus. Agape. Walaupun kita banyak kurangnya dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Kasih. Agape itu sempurna. Kalau filio bersyarat. Nah, ini orang ngomong gini sama saya. Pak, tahu gak kenapa? Bapak mengasihi Tuhan sama kayak Petrus mengasihi Yesus. Filio Pak. Ayo naikin lebih tinggi lagi. Maksudnya filio, mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Baik kamu dalam masalah, gak dalam masalah, diberkati, gak diberkati, sakit, sehat, kaya, miskin. Kamu tetap mengucap syukur mengasihi Tuhan. Kamu menyembah dia dalam segala situasi. Kamu berdoa dalam segala keadaan. Karena kamu mengasihi Tuhan. Tulus dengan kasih agape. Wah, ini orang, saya diam. Terus dia bilang ini, saya tinggalin semua yang saya punya Pak. Perusahaan, saya tinggalin semua Pak.
Saya udah dapat green card di Amerika, Pak. Saya bangun perusahaan ada di Jepang, saya tinggalin semua. Saya melayani Tuhan. Kalau secara daging nyesek nggak nyesek. Tapi kan semua dari Tuhan. Paham nggak saudara maksudnya? Dia orang, semua kan dari Tuhan. Saya sebenarnya nggak rugi apa-apa. Tuhan hanya memberikan saya kenikmatan yang berbeda dari dunia yang saya tawarkan. Pak, yuk kita tidur. Besok bangun pagi-pagi, dia tepok, dia sibuk kan. Wah, orangnya rame gitu. Pak, gimana? Udah ngerti Pak? Udah ngerti? Iya, santai bro. Ya, namanya Daniel saudara. Waduh. Nah, saya tahu kita semua sulit untuk shifting, ya, tapi Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang ngajarin kita. Nah, contoh yang paling gampang di Alkitab tuh gini. Sadra, Mesak, Abednego. Kok kamu nggak nyembah patung, kamu masuk ke perapian. Lalu mereka bilang gini, maaf nih Tuanku Raja. Kalau Allah yang kami sembah bisa menolong kami nggak akan mati. Tapi kalau Tuhan nggak nolong kami, sorry kami nggak bisa menyembah Tuanku Raja. Wah, itu agape saudara. Nah, kita mau berproses sama-sama, yuk belajar ke situ. Susah? Bisa. Gampang? Ya enggak. Susah. Tapi Tuhanlah yang akan menolong kita untuk mencapai ke situ. Nah, ini orientasi kita saudara. Merdeka dalam Kristus, mati, dan menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga apa? Hidup dengan perilaku benar. Nah, saya nggak bacain Efesus 4, 23, 32, tapi gini intinya. Bertobat itu artinya ya perubahan pikiran, metanoia. Bertobat itu yang pertama saudaraku, kita berubah arah. Yang tadinya kita dosa, kita berbalik, metanoia ke sana. Nah, ayat Efesus 4 itu menjelaskan gini, kalau tadinya kamu orang yang mencuri, hendaklah kamu jangan mencuri. Bukan cuma berhenti mencuri, mulailah belajar memberi. Lihat ya, kalau tadinya kamu orang yang suka bersungut-sungut, bukan cuma berhenti bersungut-sungut, berbaliklah menjadi orang yang mengucap syukur atas segala hal. Kalau tadinya kamu orang yang mungkin emosi, marah-marah, berbaliklah. Bukan cuma berhenti marah-marah, tapi perkataan kita jadi berkat. Nah, berbalik itu metanoia. Hidup dengan perilaku yang benar. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 23, 32. Nah saudara, ayo kita sama-sama as a community, sama-sama yuk bertumbuh. Enggak ada orang yang bisa simsalabim langsung berubah. Perlu proses, ya, perlu terus. Dan Roh Kudus turut menyempurnakan apa yang kurang di dalam kita. Yesus yang menyempurnakan dari waktu ke waktu. Makanya kita dari waktu ke waktu bisa semakin baik. Coba lihat kanan kiri, wajah-wajahnya makin baik atau makin kusut, makin bertumbuh ya, atau makin waduh. Ini adalah pertobatan adalah mengalami perubahan pikiran dan mengambil keputusan dalam hati untuk melakukan kebenaran. Itu bertobat. Amin saudara. Yuk kita sama-sama grow yuk. Grow. Nah, buah-buah pertobatan. Yang pertama, penyesalan yang sungguh-sungguh. Ya, Ayub berkata, aku menyesal dan duduk diam di dalam debu, ya, berpuasa. Kenapa? Karena dia menyesali perkataannya. Tapi ada orang menyesal cuma menyesal karena ya gue nyesel gara-gara gini, gue jadi susah, gue jadi rugi, gue jadi ini. Bukan itu maksudnya menyesal. Menyesal adalah menyesali apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan karena ruginya saudara, tapi karena kita tahu kita melukai hati Tuhan. Ngaku dosa, Yakobus 5 ayat 16, setelah menyesal mengakuinya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Ternyata ada dosa-dosa yang waktu kita ngaku, Tuhan sembuhin. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Nah, ada orang yang buat dosa tapi pakai tapi. Pernah ya? Gue salah, gue dosa,
tapinya itu, tapi karena ada andil si A, tapi karena si B. Misalnya gini, iya gue salah, gue berdosa karena gue selingkuh, tapi suami gue begini, istri gue begitu. Itu mah bukan bertobat saudara, cuma mengalihkan kesalahan, bagi-bagi salah gitu. Salah ya salah aja. Ya, tindakan meninggalkan dosa, bukan cuma ngakui tapi tindakan untuk meninggalin dosa. Tinggalin saudara. Dan yang terakhir adalah adanya tindakan pemberesan. Dosanya diberesin. Dampaknya apa? Dihadapin. Kalau perlu minta maaf, minta maaf. Perlu rekonsiliasi. Kenapa? Ya ini adalah buah-buah pertobatan. Kalau saudara sungguh bertobat, saudara akan lakukan, ada tanda-tanda ini ngikutin perubahan hidup saudara. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, Ed Cole bilang gini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Artinya gini, kita bisa diskusi perubahan, kita bisa diskusiin materinya, kita bisa sharingin tentang wah gue harus berubah begini begitu. Tapi yang namanya berubah dan disebut berubah ketika sudah terjadi perubahan. Kalau enggak cuma diskusi. Amin. Saya sudah selesai.